Di semifinal ini kita harus kalah lagi dan lagi-lagi sama China, Om Bule. China. Nah, iya, beda kayak tembok kita ya Iya. kan. Datang air hujan sedikit jebol. Jebol. Pasangan kita dibabat abis dengan skor yang sangat telak, yaitu 21-9, 21-7. Oke banget nih Om Bule, nggak tahu tuh bensinnya apa tuh Om Bule. Yang aja ini bahan bakarnya murni apa oplosan kan gitu kan. Makanya nih. Lagi-lagi ya harus banyak-banyak melakukan evaluasi kira-kira apa sih yang salah. Kalau kita nggak bisa berprestasi pasti kan ada yang salah. Iya. Nah itu yang harus dicari salahnya apa. Kalau kita naturalisasi sepak bola banyak dari Belanda, kayaknya bulu tangkis kita boleh naturalisasi dari China juga nih Om Bule. Ya, oke, teman-teman badminton lover ya, ketemu lagi di acara kita apa Don? Court Talk. Ya, berbicara tentang badminton dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, sekali lagi ya. Di sini saya mengingatkan konten kita ini hanya sekedar hiburan aja. Kalau memang ada yang bermanfaat silakan diambil. Kalau memang ada yang salah silakan tulis komentar di video ini ya. Tulis sebanyak-banyaknya ya, seperti kemarin tuh ya, ada apa dengan PBSI ya, komentarnya ya, teman-teman sendiri yang bisa jawab ya. Oke Don, kita lanjut di acara kita waktu itu pertama dari awal ya, dan kita sekarang masuk ke langsung aja ke round akhirnya, ke finalnya ya di acara Swiss Open ya. Menurut data nih Don ya. Kayaknya kalau ngeliat data di sini ada yang terbaru nih Don ya, yang terbaru ya. Ya, ada yang terbaru, ada contohnya kayak di ganda putra, cuman kita bahas akhir aja nanti untuk yang ganda putra ya, info terbarunya. Kita akan awali dulu nih di tahun apa nih? Jadi kalau kita lihat di Swiss Open 2024 yang lalu, ya kan, para unggulan-unggulan. Kita berkaca lagi nih, berkaca dulu flashback dong. lagi sebentar. Ya kan, ini ada beberapa unggulan yang masih bermain juga, tapi mereka tuh pada berguguran semua tuh Om Bule di tahun 2025 ini. Jadi kayak musim semi. Iya. Bunga di musim semi. Betul. Jadi berguguran. di tahun 2025 ini juaranya rata-rata juara-juara baru semua. Jadi Juara berbeda baru. dengan juara tahun sebelumnya. Di Swiss Open juga ya, Iya, cuma betul. di tahun 2024. Betul. Iya. Kita akan mulai dari mana nih Don ya? Tunggal putra dong Om Bule. Tunggal putra dulu. Iya. Ya, kita mulai dari tunggal putra. Ya. Kalau untuk tunggal putra kita ada pemain dari China berhadapan dengan Prancis nih Om Bule. Prancis. Lagi-lagi Prancis nih pemainnya bisa tembus ke babak partai utama, di babak final nih Om Bule. Popov ya. Betul Popov. Kalau kemarin kan Alex Lanier kan di All England. Ya kan, kalau kali ini nih Popov bisa berhasil masuk ke partai final. Berhadapan dengan Wang Hongyang dari China. Wang Hongyang ini juga termasuk baru juga ya. Iya, tapi kalau kita lihat dari skornya nih ya, di partai finalnya itu Popov, waduh, bermainnya di set keduanya jauh banget Om Bule. Skornya jadi dimenangkan oleh Wang Hongyang itu 21-18, 21-3. Nah, ini ada apa dengan 3? Aduh. Set Ya. awalnya sih udah oke nih. Oke, ya. rapat. Set awalnya udah oke ya, 18 cuma selisih 3 poin aja ya. Ya. Nah, ini di keduanya ini kenapa jauh banget ini 3 ini? Berarti Ini mah kalau dibilang mah bukan flash sale apa? bukan flash sale lagi, 50% ya. bukan Ini lagi. jual rugi ini. Jual rugi ini. Jual rugi. Ya. Ya, jadi mungkin permainan Kristo Popov juga udah kebaca sekali, nggak bisa mengembangkan permainannya, nggak bisa mengikuti Wang Hongyang, jadi udah nggak bisa dapat poin. Emang sih kalau kita bicara tentang permainan ya Don ya, kalau kita lihat ilmu silatnya China ya kan, itu ilmunya macam-macam. Maksudnya dari jurus ini, ular apa-apa. Kalau dari luar tuh biasanya standar aja. Boxing ya boxing aja, ya kan. Jadi gampang kebaca ya. Mungkin kalau itu kita berkaca kayak silatnya. Ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Om Bule ini hebat tuh, sampai ular dibawa-bawa loh. Emang ada jurus 12 siok apa gimana? Iya, 12 siok kan, jurus ular lah, jurus naga ya. Biasanya keganti lagi jurusnya. Kalau Popov ini cuma boxing doang, udah kebaca. Masih agak monoton lah ya. Iya. Tapi biarpun monoton itu bagus Om Bule bisa sampai ke final. Sedangkan kita kan nggak ada wakil. Tak ada
wakil gimana nih teman-teman ya. Tulis komentar di bawah sini ya. Ya. Nah, tapi menariknya juga di babak semifinal ya, Wang Hongyang ini itu berhasil mengalahkan Lin Chunyi yang juara tahun lalu. Wow, di Jadi Swiss ya. ya, jadi Lin Chunyi ini di tahun lalu juara, tapi tahun ini nggak bisa juara, dia harus mengakui kekalahan dari Wang Hongyang ini. 2 set langsung, 23-21, 21-16. Berarti Gitu boleh. ini kalau kita lihat dari pemain China-nya sendiri ya, ini kan juga bukan termasuk pemain yang diunggulkan ya. Kalau bicara kita lihat namanya ini ya, dia bisa sampai tembus semifinal, sampai tembus final ya. Ya susah kita kalau ngomongin Cina ya. Kalau Iya. kita ngomongin kita sendiri. Setelah sebelumnya kita di All England ada si Yuki ya kan. Nah, sekarang di bawahnya ada dari Cina juga. Gitu Om Bule. Siap-siap nih buat Indonesia ya. Siap-siap ada pemain-pemain baru dari Cina ya, yang harusnya mesti kita track record juga ya jejaknya, biar bisa ketahuan gitu kan. Jangan kalau misalkan di China pemainnya ini nggak, misalkan senior si Yuki nggak main tapi juniornya bisa main juara, di kita masih itu aja nama pemainnya gitu Om Bule. Apa Doni punya anak didik yang bisa naik? Masih belum kayaknya. masih level student atlet. Level student atlet ya, ditunggu aja ya. Berapa tahun lagi ya nggak tahu. Oke, yuk lanjut. Kita lanjut ke tunggal putri Om Bule. Kalau di tunggal putri kan kita cuma ada satu wakil tuh Putri KW Om Bule. Ya kan? Nah, sayangnya Putri KW itu harus terhenti di semifinal Om Bule. Semifinal berhenti. Iya. Kenapa, lampu merah kah? Bukan, dia berhenti karena lagi-lagi harus bertemu dengan Chen Yufei. Chen Yufei ya. Iya, peringkat utama. Iya, ya. nomor satunya China nih, ya kan? Dia kalah. Kalau sebelumnya di All England dia berhasil menahan sampai rubber. Di kali ini langsung kalah straight set. Straight set. Iya, dengan skor 15-21, 14-21. Kecapean? Bisa atau jaga udah kebaca? Bisa juga karena kecapean, bisa juga Chen Yufei-nya lagi pick kan setelah menang kemarin, mungkin kadang-kadang saya juga merasa kalau lagi main lagi pick lagi bagus terus. Jadi begitu dia ketemu musuh yang sama, permainan yang sama, udah kebaca ya pasti susah berkembang. Enteng gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga Om Bule untuk di tunggal putri ya. Di final itu Chen Yufei berhadapan dengan wakil yang kita nggak duga Om Bule. Dari Denmark. Iya, namanya itu Line Hosmark Kesfield. Line, garis. Ya. Jadi pemain dari Denmark ini luar biasa ya, bisa tembus sampai ke final. Ya, sedangkan kalau kita misalkan lihat dari rankingnya sendiri ya, pemain Denmark ini berada di ranking 22 BWF. Oh, ya mungkin ini Don, kalau kita lihat dari peringkat atau ranking ya, di semifinal Putri KW ya berhadapan dengan Chen Yufei ya, itu udah otomatis secara ranking atau peringkat ya jauh ya, 1 dengan 11. Ya, tapi kalau bicara dari pemain Denmark ini sendiri, dia peringkat 22 ketemu dengan yang peringkat 20. Di semifinal ya, bertemu dengan Michelle Lee dari Kanada. Jadi banyak kalau bicara peringkat ya, peringkat 22, 20 ya, dia masih bisa menang, bisa lanjut ke final. Dewi Fortuna dia bisa masuk final ya. Harusnya kalau posisinya dibalik kayak Putri KW di bagian atas misalnya di bagian atas, di bagian bawah yang gitu. Peringkat 20 atau 22 mungkin bisa ketemunya di final ya. Betul. Ya, inilah susunan bagan ya yang menentukan sebenarnya. Harusnya kalau kita lihat dari sini seharusnya sih Putri KW bisa masuk final ya, walaupun kalah juga nanti di finalnya mungkin ya. Ya. Tapi ya oke lah, kita turut kasih applause juga buat pemain Denmark ya, walaupun peringkat 22 dia bisa masuk final. Kejutan lah. Ya, kejutan di Swiss Open ini ya. Iya, bahwa ternyata Denmark punya pemain tunggal putri juga nih yang sudah mulai merangsek naik ke babak-babak utama terus. Gitu mulai. Ya harusnya juga sama ya. Indonesia juga harusnya punya ada ininya lah. Iya, harusnya. Jadi atau bisa tukeran tuh, ya kan tukeran. Yang Putri KW-nya ketemu sama yang peringkat 20, yang ini bisa. Ya kalau itu kan berdasarkan unggulan, berdasarkan kocokan boleh ya. Oke, siap. Nah, setelah itu kita bahas juga di ganda putri Om Bule. Ganda putri. Kalau ganda putri kan kita memang cuma mengirim satu juga ya. Kita ada Pratiwi dan Kusuma. Ya. Pemain kita ini juga berhasil sampai di semifinal Om Bule. Semifinal? Iya, berhasil sampai di semifinal. Tapi di semifinal ini kita harus kalah lagi dan lagi-lagi sama China Om Bule. Yaitu dari Chia Yifan berpasangan dengan Chang Suxian. Itu kita kalah 11-21, 12-21 Om Bule. 50%. 50%. Iya. Diskon 50%. Iya. Jadi lagi-lagi kita di semifinal harus kalah sama China lagi Om Bule. Nah, di mana di sektor ganda putri ini ya,
all final China lah Om Bule. All Final China. Jadi di final itu Chia Yifan berpasangan dengan Chang Suxian itu berhadapan dengan Liu Shengsu berpasangan dengan Taning. Itu rubber game Rubber game. untuk di partai finalnya. Ini kalau kita ngelihat line up-nya dari Pemain China. Cina sendiri ya, kita cukup ngeri ya. Ngeri. Banget ya. Masalahnya, Lapisannya tebel. Lapisannya itu saya bilang ya, kayak mungkin di podcast kita sebelumnya ya, tembok China ini susah kayak dibongkarnya ya. Lapisannya makin banyak. Berhasil banyak, ngalahin yang ya satu, kan? muncul yang satu. Nah, iya beda kayak tembok kita ya Iya. kan. Datang air hujan sedikit jebol. Jebol. Kejadian yang kemarin kan. Iya betul. Oke. Kemudian kita lanjut di ganda campuran Om Bule. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran kan kita punya wakil Siti dan Dejan ya. Ah, Ya itu harus lebih awal angkat koper karena di babak pertama kita langsung pulang ya Om Bule. round Dipaksa 32. pulang. Iya di babak pertama di first round 32. Kita kalah sangat telak skornya. Kita kalah dari pasangan Thailand yaitu Decapol dengan pasangan barunya Supisara. Wah. Kalau dulu kan Decapol dengan Sapsire ya, Popor ya itu kan top ya kan. Top. Nah, ini kan Decapol berganti pasangan dengan Supisara. Tapi ternyata pasangan ini juga kuat nih. Pasangan kita di babat abis dengan skor yang sangat telak yaitu 21-9, 21-7. Jadi ini nggak beda halnya dengan pemain kita yang ada bongkar pasang pemain kemarin itu ya. Iya. Cuman kalau bicara ini sektornya dari ganda campuran. Kalau kita kan di ganda putra. Iya, iya. Ya mungkin kalau kita lihat di sini ya ganda campuran. Ganda campuran itu memang harus lebih lebih dimaksimalkan ya di putranya sebenarnya ya kan. Kalau ibaratnya kalau yang putri ini hanya sebagai backup-nya aja. Sebagai playmaker lah. Playmakernya ya kan. Jadi memang dari Decapolnya sendiri ini memang yang udah melalang buana ya, setiap turnamen ini selalu hadir ya Betul. hadir mungkin secara skill, secara Kematangannya udah matang. udah matang lah ya kan. Jadi dia mau ketemu partner siapa aja yang di ganda campuran dia masih bisa ngecover, Iya. bahkan bisa menjadi top ya. Walaupun dari segi peringkatnya kan atau bicara susunan baru atau partner baru itu kan secara peringkat dia pasti turun. Nah, tapi dengan adanya Decapol ini ya, pemain Cepet naik. Cepet naik juga ya, meroket. Nah, ini kita perlu berkaca juga dengan Decapol ya. Mungkin kita mesti harus juga punya pemain lah, nggak mesti harus satu atau dua pemain seperti Decapol ini ya. Yang bisa membantu mengangkat junior-juniornya mengimbangi Decapol sehingga naik level permainannya. Iya, ya. PR lagi siapa ini? PR-nya siapa lagi kata Om Bule nanya ya. Teman-teman coba jawab di kolom komentar. Ya. Nah, kemudian untuk di finalnya ya kan kalau setelah tadi kita udah bahas ganda putri all final China ya di Swiss Open ini, kemudian di ganda campuran juga all final China juga Om Bule. Ganda campuran. Iya, jadi di finalnya itu di ganda campuran itu ada Feng Yanche berpasangan dengan Wei Yaxin berhadapan dengan Chu Yijun berpasangan dengan Chang Qi. Itu skornya 21-13, 21-15. Nah, yang ini pasti untuk bagian pelatihnya pada ngopi dong. Ngopi Santai aja pelatihnya. Santai aja ya. Jelas siapa aja yang mau menang Iya, aja kan. sama-sama bendera China gitu Om Bule ya kan. Dan juga sama nih kalau bicara pemain Cina ini juga ibaratnya kan yang pemain-pemain yang nggak diunggulkan ya. Nama-nama baru. Nama-nama baru juga, tapi ya bisa masuk di Swiss Open. Iya. Hebat lah. Tepuk tangan. Applause. Ya kalau emang kita akui hebat, kita kasih applause. Betul. Ya kan? Gitu. Kemudian untuk ganda putra Om Bule. Ganda putranya kita kan ada mengirimkan 3 utusan. Kalau Om Bule bilang 3 utusan, 3 wakil. Utusan katanya biar lebih ngeri. Biar siap perang katanya. Ya, 3 utusan kita kan ada Sabar Reza, kemudian ada Fikri Daniel dan kemudian juga ada Leo Bagas. Ya kan? Kita bahas dari yang terhenti dulu karena pasti ada yang berguguran ya kan. Yang pertama terhenti adalah Leo Bagas. Di mana Leo Bagas itu kalah 16 besar berhadapan dengan Duoli bersaudara dari Chinese Taipei. Ya, itu kalah dengan skor 19-21, 21-23. Jadi set 2-nya agak rapat juga tuh. Ya? Rapat. Tapi memang sekali lagi ya, Dewi Fortuna lagi ya. Iya. Jadi kita Leo Bagas harus mengakui keunggulan dari Li bersaudara. Ya kan? Nah, kemudian untuk Sabar Reza, ya kan? Di babak 8 besar juga bertemu dengan Duoli bersaudara ini. Jadi pasangan kita tuh dijejer buat ngelawan dia nih. Dia ngantri tapi jebol. Karena kita kalah juga Om Bule di babak 8 besar. Sabar Reza yang dipimpin sama coach Naga Salju harus mengakui juga keunggulan dari Duoli ini, kalah rubber.
21-19, 16-21, 21-13. Wow. Jadi kita sempat menang di set kedua, tapi set ketiga itu juga kalah lagi. Udah digempur dua pasang kita. Masih nggak jebol juga. Nggak jebol. Yang pertama kita kalah straight set, ya kan? Yang kedua kita kalah rubber, ya kan? Nah kemudian kita juga masih punya satu pasangan yaitu Fikri Daniel, ya dimana Fikri Daniel berhasil melaju sampai di final, tapi di semifinalnya kita juga ketemu sama Duoli ini juga Om Bule. Jadi 3 pasang kita digilir nih. Untungnya Fikri Daniel bisa membalaskan dendam dari 2 pasangan pemain kita. Jadi kita itu menang 2 set langsung. Jadi kalau gini berarti 2 nyawa dibayar 1. Dibayar 1, 2 nyawa dibayar 1. Tetap rugi dong. Tetap rugi ya. Tapi Fikri Daniel bermain cukup baik ya. Dia menang straight set 21-17, 26-24. Rapat di game keduanya tuh, bahaya juga tuh kalau misalnya sampai di game keduanya dimenangkan Lolos, sama ya? Chinese Taipei sih bahaya juga tuh, ya kan? Karena kalau kita lihat di game kedua itu sangat rapat banget Om. Ya, sampai ada rally panjang di game kedua di poin 24-24 ya, itu rally sampai 127 pukulan Om Bule. Shuttlecock-nya sampai hancur. Ini kalau bicara tadi ya, pemain pasangan terakhir kita tadi siapa? Fikri Daniel. Fikri Daniel kalau sampai kalah juga, ini berarti hat-trick. Hat-trick untuk pemain dari Taiwan ini. Iya, ya kan? Hat-trick. Kalau di bola itu udah gol paling banyak. Aduh, bukan gol banyak-banyak. 5-1. Bicara 5-1, saya nggak bisa ngomong lah, buat teman-teman komen aja di bawah sini deh buat Indonesia sama Australia kemarin ya. Iya. Jadi emang bertepatan nih kita bikin... Itu dia kan bertanding kalau sepak bola kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis kan kita masih di babak 16 besar. 16 besar. Iya. Mungkin apa gara-gara doanya terpecah kali ya? Terpecah doanya. Ya mungkin kalau kita lihat kemarin ya Don ya, acara podcast kita yang baru kita upload, waktu kita naik tayang itu cuma sedikit ya apa, ya mungkin ya karena bebarengan sama timnas main ya. Betul, mereka jadi, fokusnya nonton sepak bola. Jadi doanya itu ke bola dulu ya, begitu dapat 5-1 ya akhirnya baru balik lagi kita nonton kita podcast ini ya. Iya. Tapi terima kasih juga buat teman-teman yang udah tonton acara podcast kita ya. Dukung kita terus ya, dan jangan lupa tetap dukung timnas juga lah ya. Pastinya. Karena masih ada babak-babak berikutnya. Betul. Ya. Oke, jangan panjang-panjang ngomong masalah timnas, kita balik lagi ke Swiss Open. Swiss Open. Nah, setelah berhasil mengalahkan Lee bersaudara yang membantai 2 pasangan kita, ya kan? Fikri Daniel di final itu harus berhadapan dengan wakil dari Thailand. Decapol berpasangan dengan Kitty Nupong. Loh, bukannya dicampur tadi udah ganda campuran? Iya, dia main 2 sektor. Wow. Main 2 sektor. Keren. Ya, jadi hasilnya apa nih? sayangnya kan Fikri belum bisa menang dengan rubber game. Jadi kita kalah rubber game yaitu 15-21, 21-18, 14-21 Om Bule. Jadi harus dimenangkan oleh Decapol dan Kitty Nupong. Wah, ini kembali lagi bicara pasangan baru juga. Pasangan baru ya, Decapol ya. Iya. Nah, kita bicara Decapol lagi. Fisiknya ya. luar biasa Om Bule. Ini kalau ya kita lihat dari poinnya ini ya 15-21, 21-18 ya. Ya dari pemain kita harusnya udah bisa nyimbangin lah ya. Iya. Nah, tapi karena sekali lagi kita berbicara Dewi Fortuna ya. Dewi Fortuna akhirnya di babak rubber setnya kita hanya dapat 14 poin. Iya, kita kehilangan momentum di rubber game-nya di awalnya. Nah, kalau kita bicara Decapol nih, kalau kita lihat Decapol main ganda putra. Main ganda campuran. Ya ini kita ibaratnya berkaca mungkin badminton pada era-era zaman dulu ya. Mungkin ada beberapa pemain kita juga dulu main dua partai juga ya. Itu mungkin kalau ini kita lihat secara fisik ya oke banget berarti ya. Oke banget nih Om Bule, nggak tahu tuh bensinnya apa tuh Om Bule. yang artinya ini bahan bakarnya murni apa oplosan kan gitu kan. Makanya nih di Thailand ini luar biasa, dia main 2 nomor, yang satu masuk semifinal, yang satunya masuk final. Artinya kan dia selama beberapa hari dalam rangkaian turnamen itu kan setiap hari main 2 kali. 2 kali ya kan? Bayangin aja tuh bensinnya tuh. Ya. Saya rasa sih itu murni lah, nggak oplos. Ya, kalau oplos nggak kuat. Kalau kita oplos, ya. Oke. Intermezzo ya teman-teman ya. Oke. Dan kita juga lihat Om Bule secara ranking Decapol sama Kitty Nupong ini kan rankingnya masih di posisi 42. 42. Iya, sedangkan Fikri Daniel di ranking 15. Nah. Jadi gimana nih menurut Om Bule kalau kita lihat dari rankingnya aja tuh? Ya kalau bicara ranking kita mungkin apa ya, itu kan termasuk bongkar pasang pemain juga ya, seperti kayak kita juga ya. Mungkin kalau bicara secara segi permainan mental ya, Decapol mungkin lebih unggul ya, karena di sini kita lihat Decapol ini bisa meng-backup
partner barunya ya, kalau kita bilang partner baru. Jadi bisa bermain secara baik, secara konsisten, ya akhirnya dia bisa sampai tembus ke final dan akhirnya juga menang juga kan. Berbeda dengan Indonesia yang mungkin ya apa, dan mungkin saya bilang dari segi mental ya, mental. Kalau secara skill semua ya seperti podcast sebelumnya ya, pemain dunia nggak ada yang skillnya kayak kita, ya dong, ya. Ya kalau memang kalau skillnya kayak kita ya, kalau memang kita tahu itu pemain bakal kalian, mending kita aja yang turun, ya kan? mending Om Bule yang main katanya. Iya, ya kan kalau emang tahu kalah juga, ya kan. Cuman kan bukan masalah itu, dilihatnya nggak enak di TV kalau saya yang main, ya kan? Iya. Jadi kalau kita lihat dari berkaca dari rankingnya, Daniel 15, kemudian Decapol bersama dengan Kitty Nupong di posisi 42, tapi yang memimpin adalah Decapol. Jadi kita bisa bilang bahwa ranking itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh nih Om Bule, tidak menjamin. Jadi buat teman-teman misalkan pemain-pemain kita yang rankingnya masih belum tembus, harusnya semangat juangnya untuk melawan yang ranking-ranking di atas itu lebih tinggi lagi. Buktinya mereka-mereka yang di luar sana bisa, ya kenapa kita enggak kan gitu. Jangan sampai banyak kalau kita kita ketemu peringkat 1 kita udah down duluan ya kan. Jangan ya kan, itu harusnya jadiin sekali lagi ya, jadi motivasi ya. Menjadi motivasi ya, contohnya kayak saya dulu lah. Ya kan, kayak dulu waktu saya awal main badminton ya kan, ya namanya baru main badminton, megang raket ya dibilang ya setengah bener setengah enggak gitu kan. Cuman karena termotivasi sama temen atau lapangan sebelah kok mainnya bagus. Dan kalau dulu mah ibarat ada zaman Pokarian dah ya kan. Ya. Dulu mah kalau di banyak nggak dianggap mau ikut Pokarian ya, level masih jauh ya. Jadi buat motivasi, wah gue pengen nih bisa tembus ke sana ya kan. Gue mau bisa dikalahin orang itu kan. Ya harusnya seperti itu juga ya. Jangan dilihat peringkat tinggi terus kita down, ya harusnya kita gempur terus biar bisa jebol tuh peringkat satunya. Ya justru harusnya mental itu dibentuk bahwa kalau saat kita melawan ranking yang lebih tinggi, kita harusnya nothing tulus dong. Ya kita kalah ya wajar ranking kita lebih tinggi. Ya kan? Tapi kita harus ngegigit balik dong. Gitu. Kalau kita mau lihat itu, kita udah bahas kelima sektor di Swiss Open 2025 ini. Kalau kita lihat lagi hasilnya secara keseluruhan dari partai semifinal, wakil-wakil jumlah wakilnya Om Bule, lagi-lagi Cina juga mendominasi Om Bule. Di semifinal. Kita lihat wakilnya dari di semifinal ya. Itu kita punya di China itu punya 7 wakil dari 4 sektor, karena yang men's double nggak ada ya. Kemudian Taipei ada 3 wakil. Kemudian Indonesia 3 wakil dan Thailand ada 2. Jadi unggul 2 kali lipat nih China nih. Jumlah wakilnya di 5 sektor di Swiss Open ini Om Bule. Ya tapi di pemain Thailand cuma 2 sektor akhirnya bisa tembus 1 ya. Iya. Ya kalau bicara Cina dari semua sektor ada 7 wakil di ya. semifinal ya, di semifinal. Itu kalau memang nggak ada yang juara kan kebangetan. Iya. Ya. Indonesia ada 3 ya. Harusnya harus dapat 1 lah minimal. Tapi pemain Thailand cuma 2 dapat 1. Dapat 1. Iya. Itu dia lagi-lagi ya harus banyak melakukan evaluasi kira-kira apa sih yang salah. Kalau kita nggak bisa berprestasi pasti kan ada yang salah. Nah itu yang harus dicari salahnya apa. Something to wrong. Prosesnya kah? Pembinaannya kah? Tapi kalau menurut kacamata Dodi sendiri nih ya, apa yang perlu diperbaiki dari pemain kita? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya kalau saya bilang dari pemain kita gimana ya? Kalau pemain kita saya nggak tahu ya. Secara level kan pemain kita pasti permainannya merata, sama lah sama luar negeri. Negara-negara lain juga masih mandang lah, Indonesia nih gitu. Tapi entah kenapa beberapa tahun ini belakangan ini kita tuh istilahnya prestasinya tuh dari yang begini kita turun. Apalagi regenerasinya juga masih belum tercipta regenerasi yang baik, sehingga lapisan pemain kita, kalau kita Cina nama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 banyak. Iya. Jadi kita, nama baru lagi yang juara siapa nih? Muncul tiba-tiba. Jadi kalau kita tuh belum punya itu stoknya, dan juga masih mengandalkan 1 atau 2 pemain yang sehingga mereka mungkin kita harapkan mungkin gitu mereka ya. merasa terbebani juga. Jadi kan bebannya udah berat nih di pundak nih. Karena cuma dia doang harapannya. Iya. Kalau Cina ya dia nggak juara ya masih ada juniornya, masih bisa tembus. Dia semua di dia. Jadi bebannya mungkin berat. Ya, itu berarti dari sektor dari segi pemain ya, kekurangan lah kan. Dan kalau misalkan dari sektor kita bilang regenerasinya kayaknya sih kalau kita
naturalisasi sepak bola banyak dari Belanda, kayaknya bulu tangkis kita boleh naturalisasi dari China juga nih Om Bule. Jangan sampai saya yang naturalisasi ke luar negeri nih kalau begini nih ya. Iya kan, kalau sepak bola di Belanda banyak banget kan. Kenapa bulu tangkis nggak coba dari Cina? Kayaknya Cina kelebihan deh. Ya, mesti kita ambil. Ya, tradisi suruh apa kayak ya? Suruh dagang apa suruh apa gitu kan. Gitu ya. Paling nggak buat kalau kita 1-2 untuk memotivasi yang tim kita di sini lah. Jadi banyak jangan, kalau dulu kan Garuda kita yang ditakutin. Iyo. Ya, paruhnya tajam, cakarnya kenceng, ditakutin di badminton. Ini jangan sampai paruhnya hilang, ya, kukunya udah diguntingin, ya, jadi udah nggak ada serem-seremnya. Itu yang bahaya, ya. Iya. Jadi sekali lagi ya mesti diasah lah ya, kita punya pemain ya, ataupun dari segi pemain, pelatihannya ataupun dari federasinya ya, sekali lagi ya tolong di inilah cross check dikit. Jadi olahraga Indonesia tidak baik-baik saja Om Bule. Ya, jadi sepak bolanya begitu. Kita lagi berjuang lah. Bulu tangkisnya juga, padahal bulu tangkis kan kita nomor satu di Indonesia, ya kan? Jadi dua-duanya tidak baik-baik saja. Ya, paling nggak setiap event ya, setiap open yang diselenggarakan itu paling nggak ada satu lah, ya, satu minimal ya. Yang ibaratnya ya buat jadi motivasi teman-teman yang lainnya gitu loh, ya kan. Jadi kalau umpamanya nggak ada sama sekali kan siapa yang mau jadi motivasi? Kan nggak ada. Iya, beruntun ya? Kita nol gelar terus. Nah, ya udah. Susah kita nih bicara ya, jadi kita juga nggak tahu mesti berbuat apa ya, karena kita di sini hanya sekedar apa namanya ya, mengamati aja. Ya. Jadi ya kita di sini hanya sekedar mengamati aja ya. Jadi mungkin pengamatan kita ada yang salah ya, dan menurut ya, kacamata kita ada yang salah pengamatan kita, yang mohon di komentar aja di sini. Di komentar ya. teman-teman boleh. Boleh diperbaiki ya kalau memang yang kira-kira ada masukan apa. Ya. Kalau emang oke ya di subscribe, di like ya, di share juga teman-teman yang lain ya. Kalau emang acara kita nih, sekali lagi kalau emang teman-teman merasa terhibur ya tolong tulis di kolom komentar, kita bisa lanjut. Kalau emang enggak ya nanti kita ya tetap lanjut sih. Karena kita nanti akan coba kita ada jeda berapa minggu nih setelah Swiss Open. Setelah Swiss Open nanti kita di tanggal 27 April sampai 4 Mei kita ada Sudirman Cup. Sudirman Cup. Itu pertandingannya di Xiamen, China. Di China ya, namanya tetap nama Sudirman kita ya, pahlawan kita ya. Ya, karena memang yang menginisiasi pertamanya sejarahnya itu kan Indonesia. Ya. Dari nama Sudirman itu sendiri. Sudirmannya ini mungkin lagi betah di China kayaknya ya. Jadi kita ya kalau bisa kita ambil lagi ya. Om Bule, kalau kita bahas soal kita ambil lagi, ya terakhir kita juara itu pada saat kita mengadakan pertama kali, yaitu 1989. Pertama kali itu kita juara. Ya kan, setelah itu kita nggak pernah juara, kita kalah sama Korea, kemudian China. Jadi terakhir kita masuk semifinal itu masuk final itu 2007 Om Bule. 2007. Untuk di Sudirman Cup. Masuk final, tapi kita nggak bisa ambil. Nggak ambil, cuman masuk aja final. Ya kan? Kalau di 2019 ya kan, itu kita bisa masuk sampai di semifinal. Kalau bicara ajang Sudirman Cup ini Don, ya kan, Sudirman ini kalau kita ambil ya nama pahlawan kita lah. Sedih nggak sih kalau kita bicara itu Sudirmannya itu, Piala Sudirman itu ada di negara lain gitu? Ya tentu saja lah Om Bule. Ya harusnya kita sebagai yang pemiliknya ya gimana caranya mesti kita balikin lagi lah gitu loh. Ya jangan sampai kayak apa-apa semuanya hak cipta dibawain ke tetangga sebelah. Kita punya produk apa, brandnya tetangga sebelah hilang semua, ntar kita nih gimana Don? Ya jadi kalau kita berkaca 2019 terakhir kita masuk semifinal, ya kita harus gimana ya, karena kan Sudirman Cup ini kita main di 5 sektor ya kan, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jadi ini bukan perorangan ya, bukan perorangan. Ini bergu sekali lagi. Bergu jadi, teman-teman ya. Jadi kita nggak cukup hanya untuk kuat di satu sektor, kita harus kuat di 5 sektor. Paling nggak kita harus 3 kan. 3 sektor yang kita menang, baru kita bisa bawa pulang Piala Sudirman Cup itu, ya kan. Nah sedangkan kalau kita lihat dari kayak gini kan, kita dari 5 nomor kita masih belum merata kekuatan kita Om Bule. Ya mudah-mudahan di 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya udah mempunyai persiapan, punya strategi sendiri ya. Pemainnya, line up pemainnya, mau dibongkar pasang juga yang nggak apa-apa ya. Maksudnya biar gimana caranya ya itu Piala Sudirman Cup-nya itu bisa pulang ke Indonesia gitu loh. Sebagai cinta nasionalisme kita ya.
harusnya nanti ada lah mereka ya sebagai tim dikumpulkan, diketemukan dengan legenda-legenda yang pertama kali membawa pulang Piala Sudirman itu. Kan di tahun 1989 itu kan di eranya ada Edi Hartono, Gunawan, ada Susi Susanti. Ya, mereka diketemukan, dikasih masukan lah sama mereka senior-senior legend-legend itu. Tapi kayaknya mestinya ditemuinnya di ini Don, di Magelang. Di retreat dong. Iya, itu kan menumbuhkan rasa cinta Indonesia. NKRI-nya ya, harusnya di sana ya. Jadi biar dia daya juangnya lebih meledak-ledaknya lebih gede gitu, eksplosifnya lebih besar gitu. Betul. Oke, jadi mungkin bincang kita di kali ini cukup sekian aja Don ya. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan yang Judulnya apa dulu ini video kita kali ini judulnya? Nol lagi atau gimana? Bingung saya ngasih judul. Teman-teman aja kasih judul aja dah. Coba teman-teman tulis komentar judulnya apa Saya ini. bingung, maksudnya dari awal 0 gelar, sekarang 0 gelar, sekarang mau 0 gelar lagi ya kan. Jadi teman-teman tulis komentar di sini aja nih. Ini kepala saya jadi pusing ini nih. Aduh ya. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman ya, untuk space iklan di sini masih ada. Kalau mau taruh iklan silakan ya, kayak kemarin ada Captain Fresh ya. Terima kasih buat Captain Fresh. Buat teman-teman yang mau masukin iklan sini nggak apa-apa, masih tersedia ya. Nih masih tersedia ya. Langsung aja chat ya. Oke Don, mungkin cukup sekian saja nih bincang kita tentang Swiss Open. Ya, nanti kita ketemu lagi, kita akan bahas tentang Sudirman Cup. Tapi saya tertarik dengan yang tadi tuh ya, pemain Thailand. Apakah dia bahan bakarnya murni atau oplosan? Itu sebenarnya balik lagi. Jadi asupannya apa sampai kuat asupannya gitu ya? sampai kuat. Dua partai Dua dong, partai. ganda campuran, ganda putra ya. Itu kita yang ketemunya cuma main satu doang. Ya, Oke lah. oke. Ya, udah cukup aja sekian Don ya. Sekali lagi buat teman-teman ya, kalau emang ada kata-kata yang salah itu dari kita berdua ya. Emang kalau yang salah gitu kan, namanya kita kan manusia ya. Nah, kalau emang ada yang benar silakan diambil ya, tulis komentar di bawah sini. Jangan lupa sekali lagi di share, di komen ya, di follow juga. Iya. Ya. Berjumpa lagi di next podcast berikutnya. Mungkin kita akan lanjut lagi di Sudirman Cup. Betul. Ya, tetap semangat ya teman-temannya, jangan sampai kendor. Ya. Oke. Tonton acara kita sekali lagi di mana Don? Court Talk. Court Talk.